Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Lena pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kali ini yaitu memahami kisah keteladanan Wali Songo. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami keteladanan Wali Songo. Berikut ini merupakan penjelasan yang akan Ibu berikan. Nah, kalian simak baik-baik di rumah ya pembelajarannya. Pengertian Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepadanya melebihi manusia biasa. Para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 62 dan 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang artinya ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Allazina amanu wa kanu yattaqun, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Shadaqallahul azim. Sikap dari wali Allah yang pertama, keimanan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dicampuri oleh kesyirikan. Yang kedua, ketakwaan dari wali Allah sangatlah luar biasa. Dengan ketakwaan yang dimiliki para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berikut ini adalah foto dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang berada di negara kita, yaitu negara Indonesia, terutama di seluruh Pulau Jawa. Nah, berikut ini adalah penjelasan beberapa wali. Simak videonya dengan baik ya. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama asli dari Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Beliau banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh kerajaan Majapahit. Selain itu, beliau juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam sehingga masyarakat semua bisa bercocok tanam dengan baik dan menghasilkan tanaman yang baik juga. Yang ketiga yaitu Sunan Ampel yang bernama aslinya Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel dikenal sebagai sesepuh para wali atau orang yang dituakan di antara para wali. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo atau 5M. Maksudnya adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main judi, mendem atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, mandat atau menghisap sabu atau ganja, dan satu lagi, madon atau berzina. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang yang bernama asli Maulana Mahdun Ibrahim. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi, wafat pada tahun 1525 Masehi.
Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Nyai Manila. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat sebagai objek dakwahnya. Bahkan beliau memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, Sunan ini disebut Sunan Bonang. Yang keempat yaitu Sunan Derajat atau nama lengkapnya yaitu Raden Kosim. Diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat merupakan saudara Sunan Bonang atau putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat mendirikan pesantren Dalem Duwur di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian beliau diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah, Raja Kerajaan Demak pada tahun 1520 Masehi. Sunan Derajat terkenal dengan kecerdasannya dalam mendakwahkan ajaran Islam. Sunan Derajat berdakwah dengan cara menekankan keteladanan dalam perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian, yaitu tembang macapat pangukur yang dikenal oleh kalangan masyarakat Jawa disebut sebagai ciptaannya. Yang kelima yaitu Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus yaitu Zafar Shodiq. Sunan Kudus lahir pada tahun 1500 Masehi, wafat pada tahun 1550 Masehi. Putra dari Raden Utsman Haji, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Posisinya adalah sebagai panglima perang, penasehat kesultanan, dan hakim peradilan di negara Kerajaan Demak. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan penguasa dan priai Jawa. Beberapa orang yang menjadi murid Sunan Kudus adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, Arya Panangsang, dan Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Menara Kudus. Demikianlah penjelasan tentang Wali Songo. Sebagian Wali Songo hanya 5 yang Ibu jelaskan. Nanti di season 2 Ibu akan menjelaskan 4 orang lagi Wali Songo, yaitu Wali Allah. Yang akan Ibu jelaskan yaitu Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa setelah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.